Oke, udah cerita apa aja hari ini bersama gue Peter Setiawan dan temen gue. Gua Otto. Oke, jadi barusan langsung opening sama kita ya guys ya. Jadi di sini kita udah masuk ke episode 3 di mana kita bakal ngebahas mengenai anak gaul. Oke, anak gaul ini kita kedatangan barusan udah perkenalan, tapi mungkin lebih detail lagi dari fakultas mana? Teologi. Kebetulan Fiskom. Jadi Kak Peter ini dari Fakultas Fiskom, angkatannya boleh disebutin nggak? Boleh banget. 2000 berapa ya? 18. 18. Kak Peter Fiskom Kak Peter dari Fiskom angkatan 2018 dan di sampingnya ada Sap, gua Otto, gua di kafe 18, melipir-melipir ya, 18. Peter oke. Jadi gua Joy Jonathan dan rekan gua Elmi dari Fiskom juga. Wes, angkatan berapa tuh? Enak ya angkatan dulu. Angkatan 20 ya, oke. Oke Kak, jadi kita sekarang bakal membahas mengenai anak gaul nih. Jadi tema kita hari ini adalah anak gaul. Kalau boleh tahu, menurut kakak sendiri, gaul itu apa sih? Mungkin mulai dari siapa nih? Kak Sweet dulu, malah Sweet dulu. Oke, Gua boleh Dulu dong. Enggak kan yang Oh, gue. gitu. Yang kalau gue. Anak gaul Yes. dari gue ya. Gimana ya? Gue sebenarnya nggak tahu juga bisa dicap gaul gitu ya. Cuman karena biasanya ya kita karena sering-sering ngelihat visual yang bagus-bagus nih, dengan bagus-bagus, jadi kita ngerasa kayak apa ya? Perlu membenahi diri gitu kan jadinya kan ya. Jadi kalau konsep anak gaul itu sebenarnya gimana ya? Kayak mengikuti zaman harusnya sih sebenarnya. Cuman nggak itu juga. Cuman karena banyak juga style-style udah dimasuk 2020 ini ya. 2022 lah ya, Bos. Banyak banget tuh style-style apa aja tuh bisa dipakai gitu kan. Jadi kalau konsep gaul itu sebenarnya tergantung kitanya mau pakai apa, itu udah keren aja sih menurut gue. Berarti lebih ke mengikuti zaman. Zaman boleh. Dan juga apa yang kita pakai itu udah gaul lah ya. Udah gaul. Oke. Kalau kayak gini menurut gua oke aja. Ini lebih ke udah lanjut. Oke, Kak Peter. Menurut Kak Peter gimana sih gaul itu? Pribadi atau KBBI? KBBI boleh tuh. Dan dua-duanya juga nggak apa-apa, boleh. Gaul itu lebih ke arah bisa menempatkan posisi lu dan lu bisa easy going kemana aja, masuk ke yang muda oke, yang kedua oke, genre apa aja, terus lebih ke pede sama memakai pakaian yang nyentrik yang biar bisa jadi center of attention dan pastinya apa ya, bikin anjing kan. Kalau gua kan ya tinggi gitu, udah tahu gitu. Buat yang pendek nanti ada ini obat peninggi gitu. Jadi lebih ke pede aja sih, sama yang pasti kita juga harus respect aja satu sama lain. Yes, benar banget sih. Berarti lebih ke kita kondisional, fleksibel, masuk kemana aja ya kan, nggak menutup diri. Terus apa barusan yang dibilang sama kakaknya? Lebih ke Lebih respect aja. Respect ya, kita harus respect sama yang lain biar ya benar-benar gitu ya, gitu banget lah pokoknya. Oke, lanjut. Lanjut. Tadi kan udah ngomongin soal gaul apa kan. Nah, aku pengen tanya nih, kalian ini punya nama panggilan nama panggilan nggak di tongkrongan kalian gitu? Sweet lagi boleh. Gue lah. Iya, oke. dari SMA punya panggilan, SD tuh punya panggilan bohlam gue. Bohlam. Bohlam. Kenapa tuh bohlam? Bola lampu dulu kan botak ya. Sekarang tetap botak kan lu? Sekarang sama aja. Ini mau daftar ini Aqua. Halo. Biar halo dia kan. Terus ada Bapet. Bapet tuh Bapak Peter. Gua kira sorry. Babi ngepet lagi. Itu belakang. Terus apa lagi ya? Sama Gedong sih terakhir nih kuliah. Gedong. Gua ada juga panggilannya. Kok bisa jadi gedong nggak? Gede dong. Wah, ternyata gede doang gitu, gede doang ya. Oke. Kalau Bang Otto? Kalau gua itu dari SMP, Karpagar gue biasa dipanggilnya. Karat pagar. Karpagar itu awal mula gue dipanggil dari SMP itu nama gue Karpagar. Kok bisa? Pelik banget nih, karat pagar. Nah, makanya kenapa Instagram gue namanya kan Karpagar kan. Di promosi Yes. Instagram gue jangan lupa follow ya. Jangan lupa di-follow ya, jangan lupa di-follow. Oke. Kenapa nggak karet behel gitu? Wah, nggak menarik sih. Nah, kenapa Karpagar nih ya? Karena waktu itu zaman dulu itu gue SMP, rumah gue pagarnya tuh karatan, Bor. Jadi setiap orang yang pagar karatan tuh cuma gue doang. Jadi kalau misalkan teman-teman pada mau nyari, cari aja rumah gue yang pagar karatan. Makanya gue namanya karat pagar. Sampai sekarang?
Kalau di SMP. Nah, Sekarang sekarang itu karena gue waktu gue nggak di sini stay di sini terus ya, karena gue waktu itu pernah di Padang 3 bulan. Di sana pun gue dapat julukan namanya Fuso. Karena Oto di sana kan mobil. Oh, yes. Nah, jadi dipanggilnya Fuso gue di Padang tuh. Jadi setiap daerah ada namanya masing-masing sih. Oke. Di sini Kalau di Jawa nggak tahu deh, gue di Salatiga ya. di Salatiga masih Okto nama asli. biasa ya? nama asli sih. Oke. Mungkin abis ini boleh dibuatin buat Bang Oto. Nggak perlu. Apa kayaknya? Apa mau jadi lampu, bohlam? Udah ada kan? Oke lanjut Kak. Kapan sih Kakak dicap gaul atau di judge gaul sama orang-orang? Menurut Kakak, persepsi Kakak, kapan sih aku dibilang gaul? Gue baru tadi pagi Tadi pagi. sama anak kecil SD. Sama kecil. Dia bilang gini, kau tuh kok kece banget ya? Anjing gue ngerasa, Wah. iya dong. Di mana dong? Tadi pagi gue baru di ini. Nah, tapi kalau misalkan di apa tadi lu bilang kece-kece gitu, Yes. gaul-gaul gitu, gue sih nggak pernah dapat dengar kalau gue dipanggil gaul gitu sih nggak pernah sih. Ngerasa gaul pun gue juga nggak tahu sih, karena gue yang ngikutin style-style aja sih. Berarti lu nggak butuh validasi. Validasi untuk apa nih? Itu pergaulan lu ini. Gaul ini Mm-mm. sebenarnya nggak bisa dicap juga gaul sebagai validasi ya, karena gaul kan punya statement orang kan masing-masing juga kan. Persepsinya beda-beda. Persepsinya beda-beda. Bang Peter. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya sih deh. Bang Peter aja langsung deh. gaul dari apa mengecap diri si Yes. gaul ini. Tadi sih pas ngaca kayaknya kan ngeliat Udah ngerasa gaul banget gue nih kayaknya. Self-love. Tadi gue sampai gonta ganti celana 3 kali loh, Bor. sama. Tadi udah jogger, terus celana tidur. Bercanda. Ini tadi ngaca kan ngeliat, ih udah bisa nih Holy Wings nih. Jakarta Barat. Nanti kita tempat deh ya. Gantiin DJ Holy kan. Oke. Gitu sih. Dari ya, tapi sebenarnya nggak pernah merasa diri gaul karena sebenarnya masih merasa kurang aja. Karena Ya, kan karena manusia gak ada yang sempurna sih. Tapi dulu gue udah ngerasa lu gaul banget sih. Sumpah. kan lo yang aja. Oke Kak, lanjut aja kita. Oke lanjut. Kalau pernah nggak sih kayak image anak gaul ini tuh menjadi tuntutan buat kalian? Jadi kayak, pengen jadi gaul aja nih biar dapat validasi dari orang lain atau gimana gitu? Gue apa dia? Lu dulu. Dia. Lu juga boleh. Dari gue dulu aja. Kayak gitu dong. Kenapa malah gue yang dilempar? Tuntutan karena gaul sebenarnya nggak. Lebih ke tuntutan belum lulus. Oh oke. Ya, gaul sih nggak pernah menjadi tuntutan karena itu ya seneng aja sih bisa kenal orang banyak, dikenal orang banyak, apalagi kalau bisa berguna gitu buat orang gitu sih. Kalau dari Banget. lu skip. Banget ya, banget. Menurut lu gue gaul tapi ya? Ya, gitu lah ya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Apa coba? Apa coba? Apa coba minta? Apa coba? Sampai lupa ya. Gaul itu Anak gaul beban jadi nggak? tuntutan nggak? Kalau tuntutan sih enggak ya, karena ya balik tadi di awal ya, manusia punya style masing-masing sendiri gitu. Kayak gue ngeliat Joy kayak apaan sih ini anak nggak jelas banget deh, Yeah. pakaiannya nggak jelas gitu. Nggak juga kan, pasti gue ya kayak oke aja kok lu kalau Fine-fine aja. fine aja. Gue sih yang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak perlu ada cap validasi kalau lu mesti gaul tuh enggak. Yes, benar. Dan kalau menurut gua nih, gua mau nanya lagi nih. Adakah maksudnya sisi positif atau negatif kalau terkait orang-orang yang gaul atau yang kece-kece itu? Positifnya ya lu fotogenik, Foto foto lu bagus-bagus jadinya kan, Iya, sebentar banget. penampilan lu soalnya keren kan. Tapi kan suka ada perspektif ketika orang melihat kegaulan. Gaul ya. Perspektifnya apa dulu nih, negatif Negatif. apa? Negatif, perspektif negatif. Kita perspektif yang tanda kutip ya. Ya tergantung ya, kayak misalkan cewek nih ya, Iya. kalau misalkan pakai baju yang kelihatan udel, Ya, terus pakai hot pants gitu, ya itu tergantung isi kepala lo. Nah, isi kepala Anjir. ini yang kebanyakannya pasti negatif ya kan? Untuk di tahun ini sih pemikiran kayak gitu menurut gua udah nihil ya, soalnya zamannya udah berubah banget ya. Jadi ada orang kalau misalkan pakai celana pendek mau udelan, kalau dari gua sih ya terbebas lu aja lah, lu mau berkarya kayak apa, mau pakai apa aja, ya kan? Kalau dari Kapitan ada ya? Positif dan negatif. Positif dan negatifnya. Oh, kalau positif lebih ke ini sih kayak balik lagi karena gaul, dicap gaul, punya banyak kenalan, jadi kalau ada masalah, ada apa tuh banyak sih yang bantu. Kayak dulu pernah sih dibilangin kayak
Ntar lu kalau ada apa-apa ntar bilang gue aja ya. Aja. Si Bilang. paling gua bilang doang ya. Bilang aja tapi nggak dibantuin. Terus apa ya, sama tapi negatifnya capek sih. Nah, capek ini apa nih? Capek. Kak, iya bang, iya. Ay. Dipanggilin terus, pegel sini gue. Bisa. Capek sih, capek banget. Sama apa ya? Paling ini sih karena gaul ini sampai pernah dapet cap malahan kayak ini fuckboynya Viscom gitu. Padahal enggak. Padahal Padahal nggak ada yang tahu sih sebenarnya. nggak ada yang tahu ya. Gimana tuh? Enggak. Coba klarifikasi aja deh. Enggak juga gitu ya. Klarifikasi aja. Klarifikasi dulu Pak. Enggak kan belum pernah ada ini kan konten di Twitter kan belum ada. Oh, Oke. Belum pernah masuk. Kebaya. Kebaya. Ini warna pas. Iya. Saya buta parsial. Iya. Lanjut ya. Udah sih dari itu udah itu aja sih. Berarti secara nggak langsung jadi anak gaul tuh ada enaknya, jadi ada enaknya ada enggaknya. Lebih banyak enaknya atau enggaknya? Jelas memperluas relasi dong. Iya. Ya pasti sih kalau itu sih. Iya. Dan tapi lebih cuek aja sih. Kalau dia ngomong nggak sesuai sama faktanya kita ya udah. Sans aja ya. Santai aja. Opini orang men. Bebas dong ya kan. Oke. Kan negara demokrasi. Benar. Oke, ngomongin negara sekarang. Berat. Kita langsung bahas negara ya. Dari anak gaul negara itu oke. Siapa yang hukum di sini? Aduh, skip. Lanjut Terus ya. lanjut nih. Kan ada nih pandangan orang kalau benar gini, misal ada orang gaul nih, dia tapi tuh maksain banget pengen gaul, padahal tuh sebenarnya tuh dia gitu aja tuh udah keren gitu loh. Nah menurut kalian gimana tuh orang yang memaksakan gaul kayak gitu? Memaksakan dompet, Oke, memaksakan dompet boleh. memaksakan style tapi dompetnya menangis. Nah, iya. Atau foto selfie Yes. pakai KTP. Wah. Oh. Lebih ke ojol ya. Iya. Salah. Enggak. Lebih ke langganan OJK ya. Itu sih kayak buat apa gitu lo pengen keren, pengen dilihat wih anjing keren banget gitu. Cuman lu maksa gitu segala sesuatu, sepatu banyak tapi cicilan di mana gitu. Terus sampai di WA sama teman-teman lu, di WA sama debt collector. Yang temennya ini tolong ya suruh bayar gitu. Buat apa? Itu nggak perlu. Jadi diri sendiri aja. Kalau emang ada kelebihan diri lu ya lu kasih lihat. Dan itu sih kuncinya lu baik aja, respect gitu. Asik. Be yourself ya. Be yourself ditekankan banget. Setuju gak? Setuju aja. Dan jangan so asik nggak sih? Iya sih, jangan so asik. Kalau nggak bisa ngebonding ya jangan. Ya jangan memaksakan kehendak lah ya men. Kalau dari Kak Oto gimana? Gue setuju aja sama lu deh. Setuju. Oke, berarti sama aja gitu jawabannya. Oke, berarti Maksa tuh emang nggak baik lah ya. maksa nggak baik. Oke. Karena segala sesuatu yang Dipaksakan. Karena kita dari tadi ngobrol nih, ini dianggurin aja nih cirengnya. dianggurin Gimana kalau kita makan cirengnya aja? Boleh banget. Dari tadi nih gue dari Ini pertama dia. kesini juga udah pengen. sama podcast kita ini. Cireng, cerita bareng. Jadi harus dicoba dulu. Cirengnya monggo silakan. Gitu. Dicocol. Kopi boleh kan ya? Boleh cocok kopi juga boleh. Kenapa jadi gue doang sih? Lah men. Gas. Iya jangan. Gue juga jadi pengen lagi. Soalnya ya. Yes. Misi. Terus gimana nih Joy? Makan dulu deh, makan dulu Kita deh. makan. Menurut lu teksturnya gimana? Banyak Di banget. review juga boleh. Overcook. Apa lo ya? Well done. Enggak. Udah deh. Ini oke. Bro. Gas. Terus? Abang-abang ini tipikal anak gaul yang kayak gimana sih? Misalkan kalau yang pulang kuliah itu langsung nongkrong sambil garap tugas kah? Atau yang pulang kuliah langsung tidur, malamnya langsung beraktivitas malam gitu yang agak ya gitu lah. Yang Gua. agak ngomong energi. Yes. Jujur gue aktivitas kan lagi banyak banget ya. Jadi nggak sempet kayak yang mungkin kalau feeling apa pendapat gue kayak anak gaul dulu sekarang zamannya nongkrong. Saban hari nongkrong. Saban hari nongkrong. Nah kalau gue ini kan kemungkinan kayak anak gaul introvert kali ya. Jadi kalau gue lebih suka ya kerja di luar nongkrong tapi nggak yang ngumpul sama teman-teman gitu. Cuman kayak individual aja kerja ya kerja. Tapi gue dandanannya keren gitu loh. Wih, Kerja tapi kerja. Pakai biar headphone. lihat tuh anjing pekerjaan nih. Pengen banget.
pakai headphone, Starbucks, gini ya. Enggak Kalau mahal. Burjo aja burjo. Burjo. Nah, kalau kita udah bahas yang barusan berarti bukan tipikal anak yang pulang nongkrong terus garap tugas sama teman-teman ya kan sambil garap tugas dorongannya apa gitu. Bukannya kayak gitu berarti ya. Enggak ya, enggak banget ya. Mudah-mudahan Maksudnya minum-minum yang mabuk-mabuk gitu ya, mabuk-mabuk. Mabura ya. Mabora. Ternyata Nggak boleh juga yang soal mabuk-mabuk. Nggak boleh. Karena memang tapi secara usia sebenarnya udah aman sih kak. Secara usia udah aman. Sebenarnya udah boleh. Batasan usia untuk Tapi lu kebangetan. Kebangetan ya. Kebangetan kalau gitu. Lebih ke inget umur ya. Udah ingat semua. Oke. Lanjut kak. Mau nanya tentang apa lagi? Aku pengen tanya soal gini. Ada nggak orang-orang itu yang kayak iri sama kalian karena dicap sebagai anak gaul tuh kayak iri gitu loh, terus kayak itu apa sih gitu-gitu gitu. Dulu sih. Mungkin ya. Shoot lagi. Nah, Udah deh. Pernah dulu waktu awal masuk kuliah, saking irinya sampai bertanya-tanya kayak, kok lu bisa sih kayak easy going gitu, ngobrol sana sini masuk gitu, tapi nggak dimasukin gitu kan? Enggak. Cuma bertanya-tanya aja dan gue cuma bilang ya lu pandai memposisikan diri lu aja sih, dan you have to make sure kalau wawasan lu tuh juga luas gitu. Gaul boleh, cuman goblok jangan. oke. Gaul boleh, Siap. goblok jangan. Peter 2022. Bukan sendiri. Buat kamu sendiri gimana? Apa tadi? Lupa. Apa coba barusan? Pendapat ya? Ini kalau misal ada yang iri, tanggapan kalian tuh gimana? Dia merasa dia tuh nggak bisa gaul. Iya, padahal tuh dia tuh kayak iri aja gitu. Jadi menjadikan dia iri. Kayak gitu. Dia tuh Kayak contohnya lu iri sama gue gitu. Ya gitu. Misalkan gua nih, Ya kenapa gitu loh? So what gitu? no what ya. Ya, terserah terserah lo aja. Gue jalan-jalan sendiri aja gitu juga bisa tanpa ada lo. Oke. Iya. Bisa jalan bareng sama gua. Biasanya lo jemput lagi. Gak usah diomongin di sini juga. Oke. Kayaknya udah cukup ya. Obrolan kita buat hari ini. Mungkin kesibukannya sekarang ngapain sih lagi? Kalau gue kuliah, udah pasti ya gue ngejar ya 18 sih. Gue lagi parah banget. Terus juga gue kerja juga bareng kakak-kakak yang lagi megangin kamera ini. Wah, hari ini kakak ini ternyata sahabat-sahabatnya ya. Ya kesibukan gue kerja, tugas, kuliah, itu aja. By the way juga karena kerjaan gue di luar, jadi waktunya itu yang kadang-kadang gue nggak bisa time management gue nggak bagus lah. Yang kalau misalkan gue mesti kerja itu jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, jam 6 pagi sampai jam berapa gitu, ini gue masih kerjanya pagi-pagi subuh gitu baru gue mulai kerja. Jadi ya bentrok sama kuliah juga yang jamnya itu siang atau enggak sore. Jadi time management gue lagi kacau, jadi makanya sibuk parah. Makanya lu bilang sebulan kok lu nggak kemana-mana gitu kan. Ya itulah, mendem. Bos, manajemen waktunya berarti ya. Agak berat. Manajemen waktunya mendem. Berarti sekarang berarti kuliah sambil kerja juga nih berarti. Kuliah sambil kerja. Kesibukannya kerja dan apa perbedaan waktu itu berarti pekerjaannya di mana nih kalau boleh tahu, Pak? Gue sekarang lagi Kliennya di mana? klien di California. Gue ada kontrak kerja 1 tahun. California. Ya. Bidang apa Kak sekarang? Gue banyak bidang sih. Dari 3D, branding juga, logo juga, terus juga waktu itu sempat bikin NFT. Mungkin kalau misalkan mau tayangin juga boleh, ntar gue kasih ininya. Boleh ditulis di bawah ini. Nah, Hubungi langsung Bang Kita- Otto. ya, Kalau jadi- butuh apa Kak? Boleh dilihat ke kamera sana. nggak usah butuh apa-apa deh. Kalau butuh nggak usah butuh apa. Kalau butuh dia ya pokoknya. Kalau Kapiter sekarang sebutnya apa? Selain dia. Kesibukannya sama sih, kuliah juga karena balas dosa ya, dosa-dosa di awal-awal gitu, sama udah nggak ini lagi sih, udah nggak menjabat sebagai apa-apa lagi di kampus. Ya push rank, Ya itu juga kan. push rank terus ya sesekali nongkrong lah sama adik-adik gemes ya. Ah, iya. Siap kakak Peter. Membina. Nah, buat adik-adik gemas, jangan takut ada Om Ada kakak pembicara. Mengayomi. mengayomi juga. Enggak. Parah mengalami dia.
Terus apa lagi ya? Ya ngerjain tugas lah. Ngerjain tugas. Tetap ingat sama tugas ya. Tetap. Iya. Dulu malah pernah nih saking gua ngilang dari peradaban perkuliahan di Viskom ini, waktu gua ngambil mata kuliah sama adik tingkat, dosen gua kaget. Terus bilang ke kelompok gua, kalian bagus loh bisa ngajak dia ikut mata kuliah ini. Kenapa? Karena saking susahnya gua ikut kuliah. Berat ya? Sulit. Begitu sulit ternyata ya. Merupakan Harus bersyukur sama. Pokoknya buat adik-adik yang bertemu dengan Kak Peter harus bersyukur katanya. ya, Bisa bimbinglah dia gantian. Oke Kak, di akhir ini boleh kasih motivasi buat teman-teman di UKSW atau teman-teman di luar sana yang nonton podcast kita kali ini. Dimulai dari mana? Sweet lagi. Menang dong. Menang lu duluan. Motivasi. Iya. Kata-kata. Kata-kata. Sahabat super. Untuk anak gaul nih ya. Untuk yang anak ada- gaul atau siapapun itu. Untuk anak-anak PSW yang ada di luar sana ya, terkhususnya ya. Gak usah malu sama apa yang lu pakai, karena nggak usah peduli lah sama apa yang orang pikirin, karena apapun yang lu pakai, pribadi gue ngatain itu oke aja. Jadi nggak usah takut untuk lu pakai style apa aja. Oke, thank you. Lanjut Kak Peter. Oke, lu gaul boleh, tapi jangan lupa sama kewajiban lu. Dan yang paling penting, jangan pernah memaksakan kantong lu sendiri. Gitu. Dari gue itu aja. Tiba-tiba makan mie sebulan gitu ya. Yang penting outfit oke. Oke aja. Makan Indomie terserah. Hari-hari bersama Cireng. Sampai jumpa lain waktu. Bye. Bye.